Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran lillahi wassalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa sahbihi ala nabiyina Muhammad. Nawaitu ta'ala ta'ala ibadah wa istifadah wa al-intifaq wa tadhkir wa ta'ala tasbih kitabillah sunnah rasul da'wah al-huda wa ta'ala al-khair ibtigha' Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkarim memberi nikmat dan nikmat kepada kita yang telah menjadikan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mana Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan mengumpulkan kita di tempat ini dengan suatu amal yang mulia, telah kita akan dikumpulkan pula oleh Allah di tempat yang mulia bersama Allah yang mulia dan kita bersama. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kebaikan dan mengumpulkan kita di masjid ini. Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di masjid kita kepada keluarga kita, orang-orang yang baik, istri, anak, orang tua, keluarga kita, keluarga kita, baik mereka masih hidup bersama kita, dan mereka telah mendahului kita, serta mereka telah bergerak, mereka kenikmatan dari akhir dan dosa-dosa mereka. Amin. Tidak perlu mengampuni Allah dan kita dari Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allah memberikan iblis sebab kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Muhammad. Amin. Amin. Masyaallah ikhwan, masyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini itu baru 15 bulan Ramadan. Kita masih dikumpulkan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi bulan-bulan ini selanjutnya menjadi sisa dari bulan Ramadan ini dengan kita memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat. Masyaallah hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada pelajaran kita ini dari kitab Tadbir Sadidah. Kemarin telah kita bacakan tentang bab syurut salat, syarat wajibnya salat. Nanti setelah ini ada syarat sahnya salat. Jadi ada orang pertama dijelaskan kepada kita orang yang wajib salat itu siapa saja. Setelah itu kita orang yang wajib salat dan kita ketahui sah dan sahnya salat itu yang berbeda. Kemarin kita sebutkan yaitu syarat wujud salat, artinya seorang yang mendapatkan kewajiban salat. Pertama adalah muslim, Islam, dan kewajiban kepada orang yang bukan muslim. Kedua, balik, orang-orang yang balik kita yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan salat. Akan tetapi berdasarkan hadis Rasulullah untuk mendidik anak-anak kita agar mereka berbalik untuk menghasilkan mereka senantiasa salat. Dari sejak umur 7 tahun mereka diajarkan untuk salat. Kemudian umur 10 tahun kalau mereka sudah melaksanakan salat, Rasulullah mengajarkan kita untuk memberikan pendidikan, memberikan pukulan kepada mereka. Itu pukulan yang mendidik dan pukulan yang membuka atau yang mencintai mereka. Lalu sampai nanti mereka berbalik, maka lepas tanggung jawab orang tua, tapi bukan berarti lepas tanggung jawab sepenuhnya. Dalam arti kata dosa dan pahala mereka sendiri menanggung, tapi orang tua tetap mengingatkan, tetap
kanan dia masih lakukan. Ya. Kemudian itu untuk perempuan yang haid dan nifas. Sampai kapan mereka wajib sholat? Sampai berhenti haid dan nifasnya. Kemudian mereka mandi, baru mereka nanti sholat di pondok dibolehkan. Kalau wajibnya siapa dan tidak suci, semenjak suci wajib sholat. Kalau mereka tidak mandi sampai hawa sholat dosa, tapi ketika belum suci masih ada haid dan nifas itu, maka hukumnya mereka tidak wajib sholat dan jelas tidak berdosa. Yang kelima, pada kita sudah jelaskan bulu dakwah sampainya ajaran Islam lebih lagi itu mengenai sholat. Karena sudah kita gambarkan kalau ada suatu kampung misalnya kemasukan seorang dai mengajarkan mereka untuk bertauhid, mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam yang ada belum sempat diajarkan cara sholat, tahu-tahu ini ulama meninggal dunia, belum ada penggantinya, tempatnya di pelosok pedalaman selama 3 bulan mereka tidak tahu sholat bagaimana sampai datang dari itu masuk. Apakah itu mereka? Apakah mereka siap dosa? Tidak, karena mereka belum belajar. Memang belum ada yang mereka. Nah ini orang-orang bagaimana yang sudah di pedalaman, tinggal di pelosok yang memang susah untuk mendapatkan ilmu agama. Untuk mereka mendapatkan orang susah, mereka keluar juga susah. Tapi kalau ada orang tahu dan bisa untuk keluar, dirinya nanti tidak punya ilmu di kampung sebelah, di negeri sebelah atau ulama di belakang, maka susah hukumnya. Ini khusus orang yang memang susah tidak bisa mendapatkan ilmu agama. Kemudian kalau orang yang tinggal seperti kita di perkotaan seperti ini tidak ada istilah dan agama harus belajar hukumnya wajib orang boleh wajib orang muslim terutama yang berkeluarga ini bahasa kita masalah sholat, masalah istijah, masalah najasah, masalah wudu, masalah haid dan nifas untuk perempuan wajib hukumnya untuk belajar. Kalau dari situ yang hukum atau itu yang tidak begitu wajib, maka itu tidak wajib. Jadi membahas masalah perbedaan mazhab tidak wajib dan mempelajari tentang hukum dagang bagi orang yang tidak akan berdagang tidak wajib. Mempelajari hukum haji bagi orang yang tidak akan berhaji tidak wajib. Tapi kalau sholat itu wajib dipelajari dari semua muslim harus sholat. Kemudian yang keenam salah atau tawas itu orang itu dalam keadaan pancasila normal sehat. Kalau orang lagi dalam keadaan buta, bisu, tuli, tidak mampu dia untuk mendapatkan ilmu, maka tidaklah dikatakan orang wajib sholat. Tidak wajib sholat. Masyaallah Allah. Di sini ada permasalahan yang disebutkan. Masalah zawalul mani wa tulul mani. Kemarin sudah sempat kita sampaikan juga. Zawalul mani yaitu hilangnya halangan. Surah Tuhan ayat 2 salat syakhs mimman la tajib alaihi salat liwujudi mani min al-mawani aw junun aw ghairihima thumma yadullu ala mani hukmu idza dara mani aw tabi'a min khurujil waqt qabla takbiratul ihram fa'ta kalau seorang tadinya dia ada mana zawalul mani arti hilangnya halangan, dia tidak boleh sholat dikarenakan haid atau nifas atau dilan atau ma'arif insan atau boleh sholat bila atau sholat dari sholat. Tapi subhanallah zawal hilang ini halangan. Dan perempuan tadi tahu 5 menit atau 10 menit sebelum keluar waktu sholat suci. Atau orang tadi pingsan tahu-tahu 10 menit sebelum daripada keluar waktu sholat sadar. Atau gila demikian juga 10 menit 5 menit sebelum keluar waktu sholat sadar. Bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan tidak ada mana orang bagi yang berhenti wajib tetap berihram dan wajib bersalat. Kalau seandainya sisa waktu tersebut cukup bagi orang untuk melakukan sholat, walaupun cuma takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu terdengar adzan, maka kalau dia datang ke sholat itu wajib didoa
tanpa sholat itu sendiri cukup nggak? Kalau ternyata tidak cukup, nanti setengah mati kalau ada apakah wajib wudhu? Ya wajib wudhu. Kalau kita laki-laki, misalnya pingsan, pas bangun, kalau orang yang memang dijaga oleh Allah karena dia menjaga sholat, dia bangun dari sadar dan sebenarnya saya mau sholat dulu. Bukan ngobrol, bukan kelakar. Kita juga kadang-kadang sama. Ketika orang sadar dari pingsan, kita ajak ngobrol. Ngobrol bukan mikirin dia sholat atau sholat dengan 10 menit dia lewat. Nah kalau kita orang laki-laki, kita nggak perlu macam-macam. Ya, sadar dari pingsan, waktu tinggal 10 menit, tinggal 25 menit, kita nggak perlu butuh 1 menit selesai. Langsung kita sholat seperti nyantai sampai waktu sholat pas. Dan dia mau sholat, kalau pas kita waktu kita berhenti sholat. Selanjutnya lewat waktu sholat. Nah, yang seperti itu wajib ditolong. Karena sudah dengar dia orangnya seharusnya sholat. Tapi kalau memang waktu tidak cukup, dia punya waktu 2 menit lagi ada jalan ke kamar mandi dulu, habis subuh selesai, angkat tangan doa baru ada. Belum sempat mandi juga, belum sholat. Nah ini tidak wajib ditolong, tidak wajib ditolong. Tapi kalau berkira mampu supaya dia masuk sholat karena dia nyantai, karena dia melalui maka wajib ditolong. Kemudian فعسى الله وجل وضوء الصلاة ويجب الوضوء ما قبلها إذا كان الجماع معها. Wajib digodok juga kalau memang ini sholat jamaah, dia pengen jamaah takhir atau jamaah tadi itu dan lambat dia sholat pagi baru mau isya. Jadi sebenarnya ketika mau sholat isya, mau sholat atau lepas sholat tadi. Dikarenakan isya maka maghrib dan isya dua-duanya wajib digolong. Yang kedua, ayatul mani waktu sholat asar. Di sini dalam fikih dikatakan kalau seandainya seperti tadi minggu tadi sudah sempat disampaikan. Ada 2 pasang sholat yang kalau lepas satu boleh digolong. Seorang yang lepas sholat zuhur, seperti kemarin kita ceritakan ada seorang perempuan. Ini namanya zawal manik dan menjadi zuhur manik seperti tadi. Dia sampai sholat zuhur, sholat asar. Zawal manik dia punya head. Masuk ke zuhur masih ada headnya, tinggal sedikit. Perkirakan kalau asar mungkin saya suci. Akhirnya dia lalai. Sudah dekat maghrib baru sadar ini sudah suci dia bilang. Periksa, dapat ternyata dia suci. Suci. Tapi tidak cukup waktu itu. Karena dia tadi tidak sempat melakukan karena dia lalai. Lepas sholat asar, baru mandi selesai mandi sampai dia bisa sholat, bisa mandi karena dia lalai. Suci katakanlah jam 5 harus dia periksa jam 10. Ada yang tempat pada periksa anak dia suci dengan perempuan. Dia mandi setengah mandi pada azan. Next ini wajib wudu asar juga sholat zuhur. Zuhur dan asar wajib wudu. Begitupun kalau terjadi isya, maghrib dan isya dua-duanya wajib wudu. Ayatul mani waktu sholat isya baik mana ada Allah atau maghrib. Kalau sholat isya dan lepas setelah maghrib tadi maka wajib puasa dilakukan setelah maghrib digolong. Lalu yang ketiga, masalah manik sebaliknya tadi zawal manik ada halangan hilang halangan. Nah, yang kedua tadinya tidak ada halangan tiba-tiba datang halangan, tidak ada halangan tiba-tiba datang halangan. Surah Yahdul Waqt wa Syamsu mimma tad'u ala salat summa qala alaihi manik yang ma'mum bis salat had aw dunun aw ghairihi. Sebaliknya orang itu suci, orang itu bersih, enggak gila, enggak pingsan saat dia sholat. Nah tiba-tiba dia belum sempat melakukan sholat, datang halangan, keluar darah haid, atau nifasnya keluar lagi, atau kotor pingsan sampai keluar waktu sholat, atau kotor gila sampai keluar waktu sholat. Bagaimana hukumnya? Hukum satu. Jadi yang pertama, idza qara'a hadza
jam 12 misalnya. Kan seharusnya waktunya dia harus sholat. Nah, dia tidak sholat. Tidak sholat, akhirnya jam 1 lah saya sholat. Bisa saja. Tahu-tahu jam 1 keluar pada akhirnya. Dia belum sholat. Atau lebih pendek lagi, waktu berapa? 12 ada, jam 12 ada. 12 lewat 5 keluar pada akhirnya. Atau lewat 4 menit yang sekira-kiranya mampu sholat zuhur dengan wudu dan sholat zuhur atau wudu itu apa? Sholat zuhur. Kata kalau sholat zuhur 4 menit atau 2 menit lah, nah, 5 menit sholat zuhur. 12 lewat 5 keluar pada akhirnya. Sebetulnya 5 menit itu cukup untuk dia sholat. Maka hukumnya bagaimana? Wajib digolong. Wajib digolong. Sekali lagi, seorang yang melalaikan sholat, misalnya azan zuhur jam 12 tepat, saya dan dia menyatakan nantilah jam 1 saya mau sholat zuhur. Tahu-tahu 12 lewat 5 keluar dari akhirnya, atau dia bisa, atau tiba-tiba gila, ada manehnya, ada larangan untuk sholat. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib digolong? Wajib digolong. Kenapa? Karena 5 menit sebetulnya cukup untuk melakukan sholat. Tapi kalau dengan waktu yang lebih sedikit, yang diperkirakan tidak mungkin dia melakukan sholat secara sempurna, maka tidak wajib digolong. Misalnya azan jam 12, selesai azan, pengen sholat kan? Dari sini pengen duduk, mau sholat, tahu-tahu selesai azan, keluar pada akhirnya. Belum sempat dia sholat, belum sempat untuk duduk, dan waktu 52 menit. Orang dari awal azan masuk waktu azan sama waktu duduk. Karena azan ini 1 menit, 2 menit, dia belum siap untuk sholat, belum cukup waktu duduk dengan sholat 2 menit. Apa hukumnya? Tidak wajib digolong. Tidak wajib. Tapi kalau sudah cukup untuk sholat, apalagi lebih dari jam 12.30 datang akhirnya, jam 1 kurang 5 datang akhirnya, dari jam 1 sholat, jelas 45 menit, 30 menit sholat zuhur dia baca bisa semua. Nah ini wajib digolong. Yang wajib apa? Zuhur dan asar wajib digolong. Zuhur asar itu wajib digolong. Ini sudah ketentuan hukum mengatakan mengiringi sholat bisa dijamak. Walaupun secara hukumnya dia bisa dijamak, walaupun tidak semua hukumnya lah. Maka di sini disebutkan dalam syariat zuhur dan asar. Kalau kita kedatangan di waktu zuhur sampai asar pun kita wajib digolong. Zuhur dan asar begitu maghrib dengan isya wajib digolong. Golong sholat selesai masalah sebelumnya jadi golong sholat maktuban tidak padat mutlaqan sawakan bi'udrin amdi wa udzur. Wajib golong sholat, wajib golong sholat. Ini wajib. Ini yang pernah mungkin melalaikan sholat, meninggalkan sholat, wajib golong sholat, maktuban sholat wajib. Tidak padat mutlaqan kalau memang lepas sama sekali. Apa maksudnya lepas sama sekali? Memang tidak sempat sholatnya. Beda dengan orang yang tadi. Ada orang bisa ketiduran subuh atau bangun waktu isyraq atau waktu terbit matahari juga 1-2 menit tadi. Dia bangun langsung segera. Kita mencontoh jangan isya aja, jangan maghrib isya. Sibuk dia, sibuk kalau belum ada sholat maghrib. Belum maghrib. Dia berdoa tinggal 2 menit lagi, kan masih ada waktu sholat. Apa yang udah kedua aja nanti tidak sholat terus. Nanti duduk dia sholat Allahu Akbar. Baru dapat 2 rakaat Allahu Akbar azan isya. Dia baru dapat 1 rakaat atau 2 rakaat. Tapi 1 rakaat pertama masih belum maghrib. Nah ini namanya dia tidak lepas semuanya. Yang seperti ini terus bersolat dan tidak wajib golong yang sudah sholat. Tapi dikatakan di sini tidak apa, mutlaqan, tidak sempat sama sekali. Sudah wudu atau baru sholat, azan isya. Nah ini wajib digolong. Wajib digolong. Niatnya sholat itu digolong. Dan kalau orang sempat sholat,
terlambat sholat maghrib, atau sholat asar, sholat pulang sore, belum sholat asar banyak, lagi sekarang nonton bola, kemudian dia kabarin pulang itu tak pada sholat maghrib, tak pada sholat asar, banyak kan? Bola dari jam 2, bubar jam setengah 6, apa sholat asar tidak tahu, namun gila, musibah besar. Nah, yang seperti itu kalau dia tidak mau sholat, sudah dikira maghrib, dia jam masuk dalam lagi, jam 6 lewat 12, sekarang 6 lewat 10, 2 menit lagi ke maghrib, betul pakai ngobrol, masuk sini betul ada, belum sempat belum sempat orang wajib gitu loh. Tapi kalau sempat Allah asar, baru Bismillahirrahmanirrahim betul ada. Maghrib gimana? Apa sholat? Jangan teruskan sholat tersebut. Apakah wajib dua sholat ini? Tidak, karena disebut di waktu sholatnya sendiri. Kata-kata. Baik. Sawakan yang wajib di dua ini baik meninggalkan sholat karena uzur ataupun tanpa uzur. Nah, ada 3 yang dikatakan uzur karena uzur tinggal sholat lalu tinggalkan tidak qadha, tetap diqadha. Uzur itu artinya apa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Siapa itu? Ada 3. Pertama, orang yang ruko dari sholat. Rukonya dengan sebab apa? Masih ada sebab dia ruko. Nanti lihat sebab rukonya. Kalau sebab yang berubah, tapi kata bukan dari ruko dari dunia, itu hukumnya tidak berdosa. Ruko memang misalnya semalam berkata sholat haram baru masih ada. Kamu gara-gara itu berdosa. Dia tidak berdosa pun haram hukumnya itu wajib. Nah ini bukan ruko yang ruko memang ruko wajib tadi. Kadang-kadang kemudian suatu musibah dari itu ruko ayat hukumnya ayat. Nah itu hukumnya apa? Tidak berdosa tapi tetap wajib didoa, bukan tidak wajib didoa. Itu. Kedua tidur. Yang tidur dari ruko, tidur kalau tiduran ruko semuanya tiduran tidak berdosa tapi itu jaga sembahyang. Kalau tidak sembahyang jelaskan bahwa tadi itu haram, tidak baca berdosa. Tidur yang memang tidur semalam begadang karena yang bikin sakit, yang sakit, capeknya untuk kawan demikian yang berubah sakit, kakak itu datang pun jadi yang dua kalau datang yang bah Allah subhanahu orang tidur dari bahasa keluar tidur kasihnya. Nah kita begadang gara-gara yang doyong sakit, ada ulur yang memang itu diwajibkan tanpa perbuatan beri kita yang beriman kita susah belum beri keadaan bangun terang. Kalau ada yang di tidur tadi atau kalau ada dia ada setengah 6 bangun, iya setengah 6 bangun tak jadi mola, untuk setengah 4:20 jam 5 bangunnya. Ya kalau rumah ini baru baru supaya top 5 dan bangun itu apa masak menyampaikan atau lewat itu misalnya macam bangun itu apa pun tidak berdosa. Begadang yang baik itu negara begadang itu sengaja dan berusaha. Nah ini boleh. Nah ada lagi yang walaupun sebabnya baik tak boleh tidur. Yang mana? Apapun yang tidur saya tunggu. Tidur tunggu. Biasanya tidur siram apa segala macam. Kalau badan kalau tidur dan siram apa tidak segala macam. Yang baik kita kalau tidur sampai itu dan bakal yang kita boleh tidur. Dia bakal kalau itu bangun lagi dia. Siram apa itu segala macam. Yang boleh tahan. Walaupun sebabnya baik. Sebabnya yang buruk. Nah ini betul. Kemudian wong kira sampai apa atau yang insan sampai atau yang hilang akal. Wong hilang akal betul. Dari bisa 5 menit sebelum maghrib atau bentuk itu nggak betul subhanallah pemain dasar siapa sholat sebelum masuk waktu habis betul 5 menit sebelum maghrib yang salah di betul bisa kalau tak sholat bangun sadar jam 10 malam sadar apa hukumnya tinggal sholat tadi betul betul sholat tidak betul wajib betul wajib di dulu. Nah jadi adanya sebab
Baik. Sekarang bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan karena bukan karena ulur? Bukan karena ulur. Nah, ini juga termasuk karena menjadi ulur. Menjadi ulur. Ingat, ini mungkin sudah sering dipakai sampai kita sebesar apapun kita tetap sholat. Walaupun dengan sholat itu makhluk banget. Lagi sakit itu diinfus atau lupa, nanti kita punya najis. Nak kamar mandi kita badan kering, baju nak ganti ekor pulau, ada infus pulau ekor. Harus semayang ni. Kaki telah pulau berat kaki, jangan sudah ada pulau. Semayang itu, tak banyak yang obat itu. Sampai kita sudah pakai infus, pakai apa macam-macam. Kalau kita ngesen dan ganjang sholat dengan kita susah, nak buka baju susah, najis, nak gelap dan mandi susah, tidak susah, tidak susah. Yasiru wala asiru, bukan yang susah dari Allah. Amal salat dari Allah. Ini dari salat bukan dalam hukum yang sudah lah. Kita ngomong baik, dia dalam banyak hukum. Kalau dalam banyak hukum tak salat, jadi mana? Ada apa? Aku ada pengetahuan. Salat umat beragam. Nah, yang macam ini kalau tidak diukur, tidak dikatakan dari salat. Kalau bersehat, itu berapa hari, berapa waktu sebenarnya. Kalau meninggalkannya, ada sering itu naik kereta, naik bus, naik subuh, kereta dari Malang, Muslim 9, aku sana. Jadi rumah semayang, kemana semayang kereta? Kiblat, kita tidak, tempat covid, susah, untuk menjadi dulu harusnya tetap sholat, sholat ada kemana menjadi sholat. Ada, apa sholat kita itu ya Allah, aku patuh sholat kepada Allah. Pada perdagangan tidak naik sesuatu yang laporan. Laporan kalau saya menyampaikan mereka berbalik tinggal tidak dituntut oleh mereka sudah sholat. Dan katanya saya katakan aku sampai aku bukan dia langsung segera mandi ini pemakan. Ada pemakan yang makan dulu. Pada masjid dan lewatnya di tempat masjid dan lewatnya. Lapar kalau darurat kalau kita makan bisa boleh. Ini banyak juga supaya cari itu supaya dapat bisa fungsi kalau sekarang kalau berbalik ini kita dah ada kasus banyak mana itu dah banyak dari fungsi cari jalan sholat dulu kalau memang kita tadi tidak pada jangan tentang sholat itu baru sampai bisa segera sampai rumah jangan kelakar besar jadi kelakar besar ketemu mobil makan kalau supaya kalau sholat tidak boleh itu kan sengaja dan sholat dari bagaimana kalau memang badan najis masih mandi kalau berlampaunya masih banyak kesalahan supaya dulu makan bukan baju dulu nyatakan itulah tidak yang dulu langsung. Nah sini dikatakan sholat dikatakan untuk sholat yang kita lewati kita lepas dan tak tahu jiwa berjamaah pun yang dikasih kepada semayang kita tahu dari kita bersih sampai kuliah kita semayang apa namanya sekarang apa wajib dulu nah sini ulama ini mengatakan jadi Allah Ta'ala wajib langsung Allah ketika dia tahu bahwa wajib Allah itu bukan sholat itu kemarin itu wajib itu langsung Allah bukan sebenarnya juga wajib. Nah sini ada bilang pandangan ulama antara ulama tasawuf dengan ulama fikih. Ulama fikih mengatakan wajib Allah tak boleh bergawe apapun. Tidak boleh bergawe bergawe apapun. Tak boleh membuat pasal tidak boleh. Kecuali cuma sekedar yang apa sepuluh cukup langsung balik. Apa tidak boleh bergawe tidak boleh bergawe tidak boleh bergawe. Tinggi dan di sini disebutkan dalam ini pendapat Imam Abdullah bin Adam, pendapat ulama Sufi. Tadi ulama Sufi mengatakan Allah wajib digodok langsung. Dan memang kalau kita model tadi yang disengaja ini anak tinggal kaki gerak tadi, yang contoh pola itu, contoh betul tidak, kita boleh untuk paham isya, kaki gerak haram, wajib sekarang sholat, ambil digodok, memang itu.
Sholat juga kalau sholat subuhnya agak mungkin di 200 kali tidak sembahyang. Sholat zuhur di 500 kali atau lebih dari 500 kali di 260 kali 5 enggak kok. Banyaknya. Kalau kita mau aja foto sampai tuntas boleh kau bebas. Nah itu kan berat. Model organisasinya sudah kaki kita usah akhir-akhir boleh dengar ini. Ya, aku latihan aku nyantai itu apa itu tidak. Ini memperlakukan mengatakan pembicaraan Allah dan dikatakan wa ulama ini ngomong wala itu istiwa pinawat. Jangan pernah nonton TV. Jangan pernah nonton film. Nah, nonton baru anaknya banyak banyak. Di sini dikatakan wala itu usul al-istiwa pinawat. Untuk sholat sunat boleh. Ini menurut ulama ini. Untuk sholat sunat tidak utang berapa utang itu sedekah. Kalau sedekah utang banyak, sedekah kali itu utang dulu. Ini menurut pemerintah harta istiwa jawab. Aku masih Tuhan, oke, kalau Tuhan pengen sholat, jangan sholat Tuhan. Sholat apa? Sholat bolong lagi. Sampai, terus aku nak diri dulu, sediakan tangan dulu, nanti si baju dulu, tak boleh. Golong lagi sholat. Wajib dan bagi orang yang sudah tobat, dijelaskan kalau itu pasti sudah tobat, yang belum tobat juga sedikit dulu. Wajib untuk mendoa wajib bagi orang yang sudah melakukan melewati melalaikan yang wajib, baik itu sholat ataupun puasa ataupun zakat. Ingat semua 4 kilo kayu muka sahur gambarku mana? Godok dulu kan dan zakat. Digodok puasa demikian, sholat demikian. Wa ma dalam kamu wa yakun ala taraqi. Apa itu ada wa yakun ala taraqi. Kalau dari fawwa ada istilah fawwa ada taraqi. Kalau fawwa itu seketika harus ada dulu. Kalau taraqi boleh juga. Sudah dalam arti apa? Coba lagi kan sholat dulu jalan itu belum tiap hari. Tapi ketika itu istirahat, naruh hati boleh, dengan ketek ini boleh, nak sholat sunnah pun boleh, bukan tidak boleh. Tapi boleh kalau sekiranya mau jadi takut, barangkali kita kalau sudah takut kalau selesai boleh terus. Tapi nak sholat sunnah boleh, karena ini larang boleh. Dibanding ini kalau kita ada duduk nyantai, sedikit capek, sedikit kemudian kalau kosong terlalu sehat, baca Quran sedikit itu bagus kalau. Tapi lebih apa kita lakukan? Sholat, apa? Wajib. Salam, wal istita'ah min ghairi wajib wala tasahul. Tapi dikatakan ada boleh tidak langsung seperti tadi, tapi dikatakan dia tidak menggampangkan urusan ini. Tapi kalau menggampangkan keadaan kewajiban keadaan tidak boleh. Artinya model tadi ketika kita ada model kamu ahli tinggi tadi, kita lagi naik ada tamu, kita kemudian apa wajib untuk sholat dan berdoa adalah apa kok tamu lagi ada waktu jangan sendiri, bayar lagi capek istirahat pojok kemudian lagi baru apa kok lapar lewat ambil jadi lagi semayang lagi ini jangan tapi tasahul mendatang. Faedah ini mengerti dalam agama ini itu kebebasan berpuasa
يبشر